Kalian percaya nggak sih kue secantik ini bikinnya nggak pakai oven loh? Bahannya murah, cara bikinnya juga gampang banget. Aku yakin pemula juga bakalan bisa deh bikin kue yang satu ini. Nah, selain tampilannya cantik, ini teksturnya juga super lembut. Ini tuh nggak seret sama sekali di tenggorokan. Cocok buat hampers, ide jualan, atau sekedar untuk cemilan. Bisa juga untuk ide cake ulang tahun. Dalam video kali ini aku bakalan bagiin resep dan tipsnya, jadi pastikan kalian simak baik-baik ya. Pertama di sini aku mau pecahkan dulu 4 butir telur ukuran besar. Kalau teman-teman pakai telurnya ukuran kecil boleh pakai 5 butir ya. Setelah itu tambahkan gula pasir. Di sini aku pakai 150 gram. Kemudian ini dikocok menggunakan speed yang paling tinggi sampai gulanya itu benar-benar larut. Mixer kurang lebih selama 5 menit sampai telurnya itu menjadi putih pucat. Kemudian masukkan emulsifier. Di sini aku pakai SP. Lalu mixer lagi menggunakan speed paling tinggi sampai adonannya kental putih berjejak seperti itu. Selanjutnya tambahkan bahan-bahan kering. Di sini aku masukkan tepung terigu protein sedang. Jangan lupa untuk tepungnya selalu diayak ya. Lalu untuk bahan lemaknya di sini aku pakai santan instan dan juga minyak goreng. Kalau udah, di sini aku mau masukkan vanilla essence, boleh pakai vanilla ekstrak juga. Lalu di sini aku mau tambahkan pasta pandan. Kemudian ini tinggal di mixer lagi menggunakan speed yang paling rendah selama kurang lebih 1-2 menit aja. Patokannya sampai adonannya itu tercampur rata aja. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 18 kali 18 cm supaya nanti hasil cake-nya itu lebih tebal. Untuk mengukusnya di sini aku bagi menjadi 2 tahap karena nanti di bagian tengahnya mau aku tambahkan keju. Untuk pinggiran loyangnya tidak diolesi apapun dan di bagian bawahnya aku alasi dengan kertas nasi. Jangan lupa ini diratakan. Di sini aku pertama pakai sumpit supaya tingginya itu sama. Ini fungsinya juga untuk mengeluarkan sisa udara yang masih terperangkap di dalam adonan. Jangan lupa dibantu dengan dihentak-hentakan seperti itu supaya nanti hasil kuenya itu mulus, tidak berongga besar. Selanjutnya jangan lupa panaskan kukusan 10 menit sebelumnya. Kemudian kukus adonan menggunakan api sedang cenderung kecil aja selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa kalau pakai dandang yang masih tradisional seperti itu dialasi dengan kain supaya tidak ada air yang menetes ke dalam adonan. Nah ini setelah 15 menit cake-nya itu udah matang. Karena tadi kita menggunakan api yang sedang cenderung kecil jadi hasil cake-nya itu tidak bergelombang dan rata banget di bagian atasnya. Sebelum dituangkan lapisan kedua, di sini di bagian tengahnya mau aku kasih keju parut. Sebenarnya ini lebih enak kalau pakai keju slice, cuma lagi nggak ada teman-teman, jadi aku pakai yang ada aja. Kalau suka boleh ditambahkan meses coklat juga, pokoknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau udah jangan lupa tuangkan kembali sisa adonan yang sudah kita buat tadi. Kembali dihentak-hentakan untuk mengeluarkan sisa udara yang terperangkap di dalam adonan. Kukus kembali adonan selama kurang lebih 20 menit sampai adonannya itu benar-benar matang sempurna. Selama proses pengukusan tutup dandangnya itu jangan dibuka-buka ya. Nah ini setelah 20 menit kuenya itu udah matang sempurna. Dalam keadaan panas ini mau langsung aku keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang jangan lupa di bagian sisinya itu disisir dulu karena tadi kita tidak menggunakan olesan apapun supaya nanti lebih mudah saat dikeluarkan dari loyangnya. Nah ini mau langsung aku buka aja seperti ini teman-teman. Di bagian bawahnya itu tuh benar-benar mulus seperti ini ya guys. Karena tadi aku menggunakan alas kertas nasi. Karena kebetulan aku belum ada kesempatan untuk beli baking paper jadi pakai yang ada aja. Langsung aku mau balik seperti ini karena ini di bagian atasnya mau aku kasih topping. Untuk toppingnya di sini aku pakai selai coklat dan juga glaze rasa keju. Kalau teman-teman mau pakai olesan buttercream dan juga topping keju, boleh ditunggu sampai kuenya itu benar-benar dingin supaya buttercreamnya itu tidak meleleh. Kalau teman-teman mau pakai selai coklat seperti ini, boleh diaplikasikan dalam kondisi kue yang masih hangat. Nah ini untuk bentukannya silahkan disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kalau aku cukup kayak gini aja, ini juga ngasal sih, asal jadi aja. Oh iya, untuk rasa kuenya ini nggak terlalu manis ya, jadi kalau misalnya kita tambahkan topping seperti ini, rasanya itu jadi lebih pas. Nah ini untuk di bagian tengahnya udah selesai, jangan lupa di bagian pinggirnya kita kasih glaze juga, karena nanti di bagian pinggirannya mau aku kasih cincangan kacang tanah yang sudah disangrai. Jadi supaya lebih merekat sempurna, aku kasih di bagian pinggir-pinggirannya juga. Ini finishing, lanjut di sini aku mau kasih untuk kacang tanah yang sudah disangrai yang mana kulitnya itu udah aku kupas-kupas juga jadi hasilnya itu lebih cantik.
Untuk topping ini opsional ya, boleh dipakai, boleh juga tidak, atau mau diganti dengan meses coklat juga silahkan. Nah ini untuk cake-nya udah jadi, tampilannya itu kayak gini teman-teman. Dia itu kayak cake ultah gitu gak sih? Ini tuh paling enak kalau dimakan ditemani dengan kopi panas. Mantep banget deh. Selain tampilannya yang cantik, ini tuh enak banget, lembut, dia nggak seret di tenggorokan, jadi nggak perlu nyediain banyak air kalau makan kue ini. Cocok banget buat ide jualan atau untuk cake ulang tahun. Nah, gimana? Gampang banget kan bikinnya? Jadi jangan lupa cobain ya. Happy cooking!